Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alicia Quinta Aquila, nomor presensi 2 dari kelas 12 MIPA 6. Hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi, khususnya pada saat gerakan 30 September PKI. Sebelum masuk ke materi gerakan 30 September PKI, atau yang biasa kita sebut dengan G30 SPKI, pertama saya akan sedikit menjelaskan dahulu tentang apa itu disintegrasi. Definisi disintegrasi menurut KBBI adalah keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan, perpecahan. Maka dapat disimpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Selain itu, disintegrasi bangsa punya beberapa faktor loh, diantaranya karena adanya konflik ideologi, konflik kepentingan atau ketentaraan, dan konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Udah pada paham kan apa itu disintegrasi? Nah, ayo kita masuk ke materi G30 SPKI. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia, Gerakan 30 September 1965 atau PKI atau G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Tujuan utama PKI adalah sebenarnya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Dan hal itu dapat beresiko menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut, mari kita simak cerita singkat dari gerakan ini. Pada awal dilakukannya demokrasi terpimpin, kedudukan PKI semakin kuat di tanah air. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Perkembangan politik saat itu menimbulkan reaksi dari partai-partai tertentu dan pada saat itu, PKI awalnya menempatkan dirinya sebagai golongan yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis yang sebenarnya diperuntukkan guna merangkul kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing justru menguntungkan PKI dan memperkuat kedudukannya. Bahkan penghargaan pemerintah terhadapnya pun semakin meningkat. Berbagai program dan tindakan yang diambil pemerintah memberi peluang bagi PKI untuk memperkuat kadernya. Bahkan Presiden Soekarno menempatkan PKI di barisan depan dalam demokrasi terpimpin. Dan pada saat itu terjadilah pemberontakan antara aktivis massa dan polisi serta militer. Pada saat terjadinya pemberontakan tersebut, PKI terus berusaha memprovokasi bentrokan yang terjadi antara aktivis massa dan polisi serta militer. Pemberontakan ini mencapai puncaknya pada 30 September 1965 yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI tersebut. Bahkan, untuk mencapai tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis, PKI tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara dengan menculik dan membunuh pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang ditemukan meninggal di lubang buaya. Berikut ini contoh dari beberapa pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman PKI dan ditemukan di sumur lubang buaya. Yang pertama, ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Kemudian, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Brigadir Jenderal Donald Isek Panjaitan. Mayor Jenderal Siswondo Parman atau S. Parman. Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun. Beliau meninggal dunia di rumahnya. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Kolonel Katamso Darmokusumo yang merupakan korban G30 SPKI di Yogyakarta. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto yang merupakan korban G30 SPKI di Yogyakarta juga. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Beliau meninggal dunia di rumahnya, Jakarta Pusat. Sekarang rumah beliau menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution, meninggal di kejadian ini. Kapten Letipir Andreas Tendean, beliau meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Akhir dari cerita ini dan juga merupakan usaha bangsa Indonesia mengempas PKI sebagai salah satu kelompok pendorong terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Akhirnya, setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan seperti menginsyafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI.
merebut studio RRI dan kantor besar Telkom, dan gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya. Akhirnya, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah gerakan G30S PKI dikatakan sebagai disintegrasi karena gerakan tersebut adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Dan Indonesia sudah berhasil dalam upaya menghempas pendorong disintegrasi bangsa Indonesia pada gerakan 30 September seperti yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih bila ada kesalahan dan kekurangan kata dalam penyampaian informasi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.